Selamat malam, seperti biasa di Talk Politics with Reinhardt. Malam hari ini kita akan membahas soal pemenangan dari Baca Pres Ganjar Pranowo yang kita lihat dalam beberapa waktu belakangan, baik dari partai politik ataupun tim pemenangan cukup intens untuk melakukan pertemuan, untuk menyolidkan dan menyiapkan sejumlah hal dalam rangka pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Di bawah komando dari Arsyad Rashid, tim pemenangan nasional Ganjar Presiden ini terus melakukan komunikasi intens tidak hanya ke partai politik, ke relawan dan juga ke sejumlah elemen masyarakat. Lantas apa saja langkah yang akan diambil oleh Arsyad Rashid dalam pemenangan bagi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Arsyad Rashid bicara strategi pemenangan Ganjar, itulah topik utama kami untuk malam ini. Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhardt, saya Reinhardt Sirah. Arsyad Rashid dipilih menjadi ketua tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pengusaha sekaligus tokoh masyarakat ini akan dibantu sejumlah pendamping, termasuk mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Arsyad Rashid dikenal memiliki rekam jejak yang mumpuni. Pria berdarah Palembang ini lahir di Jakarta 16 Maret 1970. Dia merupakan anak pensiunan TNI AD dan menjadi lulusan dari Teknik Komputer di University Southern California. Arsyad juga mendalami administrasi bisnis hingga meraih gelar Bachelor of Science di Pepperdine University, California, Amerika Serikat. Selain itu, Arsyad Rashid yang juga ketua Kadin ini pernah menduduki beberapa posisi penting di berbagai perusahaan. Pengalamannya di berbagai organisasi menjadikan ia sebagai sosok yang tepat untuk membantu Ganjar meraih suara publik. Dalam strategi pemenangan Ganjar, Arsyad Rashid juga menekankan pendekatan secara humanis kepada masyarakat. Pendekatan yang baik akan membuat masyarakat solid untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Fokus terhadap bagaimana memenangkan dengan strategi secara udara, secara darat, bagaimana proses gotong royong yang harus kita lakukan bersama, dan bagaimana cara approach yang humanis, yang benar-benar dari hati ke hati, karena itu penting sekali. Supaya jangan sampai dikira nih kok pemilu serem-serem banget sih, enggak lah, nyantai-nyantai, aman-aman, kita lagi namanya melakukan pelaksanaan pesta demokrasi. Soliditas TPN hingga strategi berkesinambungan TPN di bawah kepemimpinan Arsyad Rashid diharapkan mampu meraih hati publik untuk menjadikan Ganjar presiden di 2024. Ya, malam hari ini saya akan langsung membahas bersama dengan Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN Ganjar Presiden, mengenai apa saja yang tengah disiapkan dan bagaimana kemudian strategi memenangkan Pilpres 2024, karena banyak pihak yang memprediksi bahwa Pilpres 2024 itu akan berlangsung cukup mungkin sengit dan kompetitif ya, melihat beberapa nama-nama yang juga maju. Saya sapa langsung Pak Arsyad Rashid. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di studio Talk Politics with Reinhardt. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah Reinhardt. Kita bicara langsung mengenai pemenangan dari Pak Ganjar Pranowo. Tapi sebelum menuju ke arah sana, kita lihat Pak Arsyad belakangan baik TPN dan juga partai-partai ini cukup intens melakukan pertemuan. Anda pun kemarin juga kita lihat ada di Rakernas PDI Perjuangan. Intensitas yang cukup sering dilakukan pertemuan-pertemuan ini Pak Arsyad, apa yang tengah dipersiapkan oleh TPN Ganjar Presiden sebenarnya? Jadi kan kalau bicara ini, thanks Reinhardt, suatu kehormatan nih bisa di sini sama-sama Reinhardt. Kalau dibilang sangat intens, harus intens, karena waktunya pendek sekali. Jadi saya selalu mengatakan TPN GP ini kayak sebuah startup yang dimana kita harus merekrut
manusia yang harus berpartisipasi dalam sini untuk memenangkan Ganjar. Bicara visi misi, bagaimana juga memastikan bahwa itu datang dari hati dan pemikiran Mas Ganjar ditambah dengan suatu analisa yang ada. Sudah itu bagaimana melakukan konsolidasi, ya kan, karena kan yang mau bantu banyak gitu kan, dan semuanya punya energi, tapi harus bagaimana memastikan bisa jalan ini serempak gitu ya. Jadi supaya alignment-nya ada, jadi memang banyak sekali dan khususnya dengan partai-partai politik. Walaupun bagaimanapun kita juga mesti membuat suatu alignment, ya kan. Kalau kata-kata kata Ibu Mega itu bonding gitu ya. Bagaimana nih kita memastikan bonding kita ini, ya kan? Terus bagaimana kita bisa saling mengisi, ya? Terus bagaimana supaya tadi tidak terjadi tumpang tindih di dalam pelaksanaannya, penting sekali. Karena ini bagaimana kita bisa menjalankan pemenangan ini secara efisien dan efektif, itu kuncinya. Gitu. Jadi memang belakangan itu cukup sering karena menurut Partai sendiri memang ya wajib dan harus untuk wajib karena kalau tak kenal tak sayang. Betul kan? Nah dengan demikian kan kita saling mengisi nih, mengetahui juga apa yang dimiliki oleh partai A, B, dan C dan semuanya gitu. Tapi yang paling penting lagi adalah ini, bahwa sekarang ini sudah ada namanya TPN GP, ya kan, Ganjar Presiden. Ya. Nah sekarang TPN GP sudah mulai berjalan, ya sudah mulai dan sudah mulai boleh dikatakan jalannya udah mulai cepet nih, gitu kan? Sekarang ini visualisasinya jalannya sudah mulai cepat. Lebih cepat. Karena kan selalu kita pengen gerak cepat, ya kan? Nah kita mesti gerak cepat dalam apapun yang kita lakukan. Nah ini juga sama dengan ini. Gitu. Nah ini saya mengatakan sekarang bukan kita mewakili partai, tapi kerjasama partai, ya kan? Yang dimana sekarang ini kita TPN Ganjar Presiden ini udah kita mencari input dari semua partai, oke kita tanyakan resources apa dan semua apa yang bisa diinikan. Jadi memang intensitasnya perlu ada. Setelah itu kan juga setiap partai juga harus fokus. Fokus terhadap pileknya juga. Ini kan bersamaan loh, ini ada pilpres, ada pilek gitu kan. Wajar untuk partai-partai berfokus terhadap yang namanya pileknya. Karena itu kan adalah jumlah suara yang akan dimiliki. Jadi kalau saya bayangin saya bilang, ini kan jumlah saham nih terhadap Indonesia gitu karena mereka partai itu mewakili suara daripada rakyat. Nah, jadi wajar. Nah, TPN ini lain. Kita fokus pada satu hal sesuai dengan namanya, tim pemenangan ya nasional Ganjar Presiden. Clear. Objektif kita memastikan Ganjar Pranowo menjadi presiden. Oke. Jadi partai politik adalah satu hal, TPN GP juga satu hal, tapi ini semua saling saling mendukung, kira-kira begitu ya Pak? Ya harus gini, bagaimanapun harus ada namanya complementary, ya kan, synergy values gitu kan. Ini sama, ini nilai-nilai sinergi yang harus kita adakan. Nah di sini yang diskusi awalnya. Tapi setelah itu pastinya setiap partai akan berfokus ke sana. Tapi tim ini yang sudah menjadi satu kerjasama bersama, fokus terhadap kemenangan itu. Nah, namun harapannya adalah bisa saling mengisi dan membantu. Nah ini penting sekali karena setiap partai juga punya kekuatan di sektoral daerah mana dan lain-lain. Nah ini yang kemarin ini kita inventaris kan, adalah bagaimana nih kita bisa saling mengisinya gitu. Jadi dengan demikian TPN bisa bekerja sama dengan partai terkait untuk value-value complementary yang kita perlukan. Nah, sekarang tapi kita balik kepada TPN GP-nya sendiri, fokus pemenangan ini. Bagaimana strategi harus menang? Bagaimana ini waktunya sangat sempit. Tanggal 25 kita sudah mesti masukkan registrasi, ya kan. Habis dari situ kita sudah mesti mulai bukan gerak jalan lagi, gerak cepat, gerak lari, gitu kan. Supaya tadi memastikan bahwa kita bisa melakukan ini. Jadi kalau kita membayangkan nih kan TPN GP ini mempunyai suatu produk saya katakan yang namanya Ganjar Pranowo. Dan kita mesti pastikan sekarang kalau bicarakan, saya selalu bicara seperti kayak ya ini market ya. Nah ini kita pertama mesti meng-create awareness ini terhadap Mas Ganjar. Memastikan bahwa Mas Ganjar ini diketahui oleh semua. Nah ini menjadi potensi karena kalau kita lihat ya kita lihat bahwa Mas Ganjar itu masih punya potensi awareness yang cukup tinggi yang harus kita buat. Ya kan dari sisi ini, nah dari sana. Tapi kan kita ada satu sisi harus memastikan habis itu bagaimana elektabilitas. Memastikan orang memilih. Nah ini yang harus menjadi PR untuk TPN gitu. Jadi hal-hal inikah yang kemarin juga Pak Arsyad sampaikan di Rakernas ketika berbagi pandangan kepada kader dari PD Perjuangan sebagai TPN GP ya.
Apa persisnya yang kemarin Bapak bahas? Jadi gini, kan saya mewakili TPNGP. Jadi tes pertama berkenalan dong, saya mengenal diri. Terima kasih, ya kan itu kan bagian dari semua pemangku kepentingan bahwa ini saya, kami minta doa, kami minta dukungan, ya. Nah sekarang adalah di PDIP, tapi bisa juga nanti kami hadir di apa namanya Perindo di Harindo, di Hanura, di P3, ya kan, atau siapapun yang mau kita hadir, kita kan mau inklusif, gitu ya. Nah intinya kami menyuarakan kira-kira ini yang kita ingin lakukan secara strategi, ya kan. Habis itu kita perlu bantuan. Ini bantuan yang kami perlukan. Tolong gitu. Kenapa? Kita harus melakukannya dengan gotong royong. Gitu. Lalu saya juga mengatakan di sana bahwa mari kita membuat ini menjadi suatu proses pesta demokrasi. Jadi kalau pesta demokrasi itu ya kita bicara bagaimana nge-approach semua itu secara humanis. Kita meng-approach itu jangan kita bicara harus dari hati ke hati gitu ya. Jadi kita menjelaskan kira-kira ini yang kita inginkan. Kita perlu bantuannya daripada keluarga besar PDIP dimanapun berada kita memerlukan bantuannya. Kita perlu gotong royong. Kurang lebih itulah yang kita diskusikan. Termasuk ketika TPNGP ini ya Pak Arsyad juga diisi oleh tokoh-tokoh yang cukup beragam. Latar belakangnya juga punya kemampuan keahlian di bidang masing-masing ya. Setidaknya sekarang kita lihat ada Pak TGB di sana, ada Pak Andika, ada Bu Angela di sana. Nah, artinya memang dalam waktu ke depan ini juga sering ditanya oleh media, siapa-siapa saja yang akan bergabung begitu ya ke dalam TPNGP ini. Waktu terakhir saya mengatakan dalam press conference hari Rabu yang lalu, kami sudah finalisasi dan kami akan umumkan. Tapi saya juga jelas kemarin waktu di Rakornas saya katakan bahwa ini sebagai startup. Jadi pertama kami akan meng-announce kurang lebih inilah ya. Tapi bukan berarti itu stop di sana. Kenapa? Proses rekrutmen jalan terus, ya kan? Dan kami membuka pintu untuk siapapun ikut, ya. Karena kita ini harus inklusivitas. Karena kalau kita baca, kita ini kan bahwa ini kan mempersembahkan kita untuk memenangkan Mas Ganjar untuk rakyat Indonesia, gitu loh. Jadi ya tadi kita ini milik bersama. Ini milik rakyat Indonesia, ini miliknya partai, miliknya relawan, milik semua TPNGP ini. Jadi tidak serta-merta bahwa TPNGP ini akan didominasi oleh partai politik. Nggak bisa. Nggak dong. Anyone could join gitu. Bisa dong, karena buat apa-apa. Ini kan udah jadi kerjasama, ya kan? Yang dimana sekarang, ya saya katakan tadi bahwa ini kerjasama antara para partai, 4 partai pada hari ini yang akan bertambah terus kerjasamanya pastinya nanti ke depan, kita terbuka untuk itu. Nah untuk demikian sekarang kita bekerja untuk bukan hanya partai, adalah seluruh pemangku kepentingan, termasuk relawan, termasuk ya utamanya bangsa Indonesia. Jadi siapapun, monggo, ayo. Siapapun yang punya pemikiran yang sama bahwa ini Ganjar adalah tepat, Mas Ganjarnya tepat untuk menjadi presiden Indonesia, mempunyai pilihan yang sama, monggo, gitu, ya. Apakah artinya berarti publik dalam beberapa waktu ke depan akan mendapatkan informasi nama-nama baru lagi yang akan bergabung, Pak? Harus dong, kan dia mesti terbuka juga, ya kan. Jadi dengan sendirinya sesuai dengan waktunya, setiap kali ada yang ingin masuk dan masuk secara ini kami akan jelaskan. Ada si A, oh ntar ada si B masuk, oh si C masuk, ini begini gitu kan. Karena tadi inklusivitas. Yang saya juga dengar Pak Arsyad bahwa dari beberapa rekan ataupun mungkin politisi ya, bahwa sekarang itu juga Pak Ganjar tengah menyiapkan visi misi, mematangkan soal itu. Nah sejauh mana ini kemudian juga TPN ikut menggodok visi misi yang berkomunikasi juga dengan Mas Ganjar pastinya? Pas ini adalah tanggung jawab daripada TPN gitu loh ya. Makanya sekarang ini dalam proses sudah berjalan sekarang, pertama-tama kita harus mendapatkan semua dari pemikiran dan hati Mas Ganjar, satu kesatuan kita gali semuanya. Kita gali semua itu. Nah dari galian-galian ini semua lalu kita mulai menganalisa. Kita bicara melihat external factors bagaimana. Kita melihat masukan. Kita akan minta masukan dari semua pihak. Ya. Karena bukan apa, ini akan menjadi bukan visi misinya Mas Ganjar. Ini akan menjadi visi misinya negara. Iya kan? Jadi ini harus inklusivitas. Siapapun monggo mau beri masukan silakan. Jadi nanti kami akan announce ya
untuk ada nama istilahnya PO Box-nya lah. Anda mau datang, mau ngirim, mau ngapain, Anda mau hadir, kami ngundang siapapun untuk memberikan ide masukan untuk yang namanya bangsa ini, untuk Indonesia. Ayo gitu. Nah, ini kita lakukan, tapi pasti jelas kita ada timnya. Kenapa? Harus diolah kan. Harus diolah, harus dilihat gimana kan dirajut bersama untuk masuk. Karena gini, kita nggak mau hanya mempunyai suatu visi misi untuk jualan saja. Bukan. Ini visi misi yang untuk mendalam. Yang mana bukan hanya untuk pemenangan, tetapi untuk memenangkan Indonesia. Dan ini kan yang Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa bagaimana kita, ini penting sekali, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Karena kita harus bisa keluar dari middle income trap, kita harus bisa melakukan utilisasi daripada yang namanya demographic dividend yang kita miliki. Ini menjadi kunci buat kita. Tantangan di luar berat sekali, ya kan? Di mana-mana terjadi sekarang perang ekonomi. Ada dari Tiongkok dan Amerika, keadaan yang Ukraine dan Rusia begini, ya kan? Situasi dunia. Nah, ini kita harus bisa bagaimana kita sebagai Indonesia tidak boleh lengah. Nah, dan dengan demikian penting sekali juga bahwa dari setelah visi misi, dan ini bukan hanya bicara yang tidak bisa terapkan. Jadi kalau Pak Jokowi bilang yang taktis, saya setuju. Itulah namanya bisnis. Jangan yang mengawang-awang. Jangan ngawang. Itu I like that. Kenapa? Saya sejalan dengan Bapak. Kenapa? Ya harusnya actionable, yang penuh dengan aksi supaya cepat, gerak cepat gitu. Kenapa? Kita harus melakukan hal ini semua karena waktunya sangat pendek sekali. Dan yang paling utama dalam hari ini yang adalah sumber daya manusia. Manusianya nih. Tadi kan kalau bicara demographic dividends, kita bicara manusia. Pertanyaannya mau diapakan manusianya? Nah, kenapa manusia ini mau diapain? Nah, ini yang paling kunci, menjadi utama menurut saya. Ya. Nah, inilah yang tadi balik kepada visi misi tadi. Ini adalah hal yang sangat penting. Ya, untuk bukan berjualan saja di sini, kita bukan mau jualan ini. Kita mau memastikan bahwa inilah yang dibutuhkan oleh negara. Inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Memastikan bahwa kita siap untuk menjalankan 5-10 tahun ke depan. Dan karena bukan apa, balik lagi. Kita mesti melihat apa yang sudah Pak Jokowi lakukan. Beliau sudah membangun, contohnya adalah infrastruktur. Nah sekarang kita bagaimana nih menyelesaikan apa yang Pak Jokowi sudah kerjakan, lalu mengoptimalisasi dari apa yang sudah ada supaya keluar daripada yang namanya infrastruktur ini apa sih lari-larinya? Efisien, produktif, kan gitu. Nah dengan demikian ekonomi kita akan ekonomi yang produktif. Nah dengan demikian larinya kemana sih? Untuk masyarakat. Untuk apa? Pertama adalah kalau ini efisien berarti apa? Kita bisa menjaga harga bahan pokok, harga-harga yang mana itu menjadi kebutuhan. Itu harus kita jaga, harus ya kan untuk masyarakat karena kebutuhan kita. Lalu juga dengan adanya itu bisa kalau produktivitas tinggi bisa menaikkan namanya pendapatan. Ya kan dari pekerja, dari buruh, itu penting loh, ya kan untuk semuanya. Lalu kalau ini semua kita bisa optimalisasikan tadi infrastrukturnya juga, investor akan masuk. Kenapa? Dia melihat wah ini bisa nih sudah ada infrastrukturnya. Sekarang bagaimana? Nah, dengan demikian ada investasi masuk bisa menjadikan apa? Lapangan pekerjaan. Percepat sebetulnya Pak. Iya, dapat lapangan pekerjaan. Menyiapkan lapangan pekerjaan ini kan nggak mudah loh. Jumlahnya besar yang harus kita pastikan. Apalagi adik-adik kita, ada anak muda semua, anak-anak ya. Ini harus kita siapkan. Mereka pekerjaan. Kan ada yang bisa jadi entrepreneur bagus, jadi pengusaha bagus. Ya kan karena bisa membantu juga untuk menyiapkan lapangan pekerjaan. Tapi utamanya juga untuk pekerjaan yang lainnya. Kita harus pikiran untuk adik-adik kita. Oke, jadi visi misi Pak Ganjar itu bukan hanya visi misi pribadi Pak Ganjar, tapi visi misi negara. Dan Anda menjamin bahwa visi misi Pak Ganjar itu bisa menjawab tantangan yang tadi sudah Pak Arsyad sebutkan, termasuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi itu penting tadi. Jelas sekali kita mengambil apa yang dalam ini bukan si Arsyad yang bicara, tapi dari apa yang kita ambil dari pemikiran dan hati Pak Ganjar. Dengan of course masukan-masukan yang kita berikan semua ditambah dengan apa yang sudah Pak Jokowi lakukan. Ini di plan. Inilah menjadi pemikiran kita. Oke. Menarik Pak, kita break terlebih dahulu ya. Setelah jeda mungkin kita juga akan bahas mengenai ya yang kemudian juga ramai di masyarakat adalah siapa soal cawapresnya Pak Ganjar. Nah, ayo dong kita ngobrolin dong. Ini yang kemudian juga mungkin bisa
punya peran untuk komplementari, pelengkap bagi Pak Ganjar untuk menjawab tadi tantangan yang sudah banyak Pak Arsyad jelaskan ya. Siapa yang kemudian muncul dalam nama-nama di TPN Ganjar Presiden soal cawapresnya dijawab nanti, kita break, kami akan segera kembali. Saya kembali bersama dengan Pak Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, yang tadi sudah kita banyak bahas mengenai apa yang sesungguhnya tengah digodok oleh TPN Ganjar Presiden. Ini adalah pertama kali tampaknya Pak Arsyad bicara di TV sebagai Ketua TPN Ganjar Presiden yang diwawancara menjawab semua apa yang tengah dilakukan sebetulnya oleh TPN GP. Kita bicara soal cawapres, Pak Arsyad. Ini tidak lengkap kalau tidak bicara soal cawapres dari Mas Ganjar Pranowo karena banyak publik yang sebetulnya menunggu-nunggu. Memang secara politik ada yang menjadi ranah partai politik juga. Tapi saya yakin tentu TPN GP juga punya pandangan ya dan melihat soal sosok-sosok yang bisa melengkapi dari Pak Ganjar itu sendiri. Dari nama-nama yang muncul sebetulnya dari pembahasan di internal TPN GP, Pak Arsyad, bagaimana sih dinamika soal cawapres Pak Ganjar ini? Cawapres ini penting. Ya. Nah, kita harus melihat tokoh seorang cawapres ini dari dua sisi. Yang paling ideal adalah tokoh ini bisa memenangkan, membantu memenangkan, yang pertama. Tapi yang lebih utama lagi adalah bisa menjadi partnernya Mas Ganjar, ya, untuk menjalankan ya apa yang mau dilakukan 5 tahun ke depan. Ya. Itu menjadi kunci juga. Jadi ini nggak gampang, gitu ya. Nah, memang tugasnya TPN dong. TPN itu bertugas tadi kan secara visi misi dan semuanya. Nah sekarang kan kami sudah, Pak Ganjar adalah presiden kita mengatakan berarti sekarang partnernya perlu kayak gimana. Ya. Kita timnya harus bicara, kita bukan pertama kita keluarkan politiknya dulu. Oke? Kenapa? Supaya objektif. Kita pikirkan bukan masalah kenal si A, kenal si B, atau siapa, referensi mana, atau apapun. Kita keluarkan dulu semuanya. Kita harus melihat, kalau dari sisi TPN GP adalah melihatnya, oke, kita lihat secara angka berangka, mulai dari data yang ada, lihat seorang figur itu kekuatannya di mana. Pasti setiap manusia pasti ada kekuatannya. Kita harus list down kekuatannya itu di mana. Terus abis itu apalagi yang diinikan adalah tadi secara angka, secara ini, apakah teritorial, apakah bisa membantu untuk pemenangan. Kan tadi bisa ngeliatnya ada dua perspektif. Dari perspektif pemenangan dan juga dari perspektif yang namanya jangka panjang. Yaitu apa? Partner dan harus bisa bekerja sama dan menjalankannya secara bersama. Dan itu sangat penting ya Pak? Penting dong, karena kan jangan sampai cuma mikir mau menang aja. Yang harus menang saya katakan, yang harus menentukan adalah rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia. Jadi yang kita persiapkan adalah untuk nantinya bangsa Indonesia. Nah jadi kita harus melihatnya nggak boleh jangan lihat pendek, kita mau lihat jangka panjang juga. Ini pun penting sekali. Nah dari nama-nama yang kemudian sudah sering sebetulnya disebutkan oleh elit-elit partai pendukung ya, ada Pak Mahfud, Pak Erick Thohir, Bu Kofifa, Pak Andika bahkan, kemudian juga ya ada nama-nama yang lain ya. Menurut Pak Arsyad sendiri memang nama-nama yang kerap kali dimunculkan ini sudah punya elemen atau aspek-aspek komplementari yang tadi sudah kita bahas itu belum Pak? Tadi kan kita lagi lying down ya sekarang semuanya, ya kan. Saya mengatakan semua itu adalah putra-putri terbaik bangsa. Ya. Jadi semua yang memang menjadi potensi, menjadi partner atau wakilnya Mas Ganjar, semuanya harus kita analisa, semuanya. Harus kita lihat dari A, B, C sampai kadang-kadang bingung saya, kalau nggak ada yang bilang, wah Pak ini udah tinggal 2 namanya ya, yang ini udah di drop, yang ini. Sudah mengerucut katanya. Mengerucut, gitu ya? Udah ini. Oh ya, oh Anda lebih tahu pada saya. Karena apa tadi, saya bilang ini lagi diproses analisanya.
Jadi kita lagi menganalisa dengan benar, dengan baik gitu ya. Pasti keputusan akhir ada di calon presiden, Mas Ganjar sendiri dengan para ketua umum partai. Pastinya, karena apa? Ya mereka yang menjadi pemangku kepentingan dalam konteks ini. Ya. Tapi tugas kita kan menyiapkan, benar dong. Jadi contoh lah kalau di perusahaan misalnya, kita mau merekrut wakil direktur utama gitu kan. Pasti kan kita tanya direktur utamanya dulu nih kayak gimana Cocok nih, nggak cocok gitu nggak ya? nih. Habis gitu kita profiling dulu kan, kita ambil dari CV-CV semua, kita lakukan juga proses, kita menganalisa semuanya dari segala macam aspek loh. Sama aja seperti kayak proses rekrutmen yang namanya untuk seorang direksi atau pimpinan di perusahaan gitu kan. Kita proses itu semua, dijabarkan, diinikan, dibuat analisanya, ini begini. Jadi di sini kita tidak boleh bias, Iya. ya kan. Kita buka itu. Tapi akhirnya ya tadi keputusan ada di sana. Iya. Karena day by day ini kan nama-namanya yang tadi Pak Saya katakan ya, ada yang mengatakan sudah mengerucut, ada yang kemudian ada nama baru. Nah ini kan yang kemudian kan Bagus, bukan apa, tambah banyak, tambah bagus dalam pemikirannya, yaitu choices, alternatif, benar kan? Jadi kita bisa melihat dari semua sisi. Nah dari situ kita jabarkan. Ya udah, silakan. Siapa lagi ada pemikiran bilang, oh si A bagus, monggo, yuk kita akan kita catat dan kita akan masukkan ke dalam yang namanya matriks ini. iya, karena nama-nama itu kemudian juga terus muncul dan publik juga menunggu. Bahkan juga ada nama Pak Sandi juga yang kerap kali kemudian ada di pusaran nama-nama bacawa pres dari Pak Ganjar Pranowo. Jadi TPN GP pun Pak Arsyad juga memberikan pandangan kepada para stakeholders. Saya rasa partai politik. itu adalah bagian daripada tadi ya kan. Kenapa? Kita kan tadi kita bagian bertugas untuk mencari. Ini kan proses of recruitment juga, ya kan? Yang kita cari cuma sekarang adalah wakil presidennya calonnya. Harus dilihat dong, kita kumpulkan. Yang mana wajib untuk kita menyiapkan. Akhirnya nanti diputuskan oleh mangku kepentingan. Ini menarik. Mungkin ini masih berproses ya soal nama-nama bacawa presnya Pak Ganjar ini. Tapi melihat tantangan Indonesia ke depan, menurut Bapak sendiri, yang seperti apa sih yang kemudian ini? Begini, saya katakan, kalau saya mungkin membawa apa ya Pak Presiden katakan, bahwa ke depan itu penuh dengan tantangan. Ya. Apa yang kata Presiden yang paling utama? Ini yang balik, saya punya kesamaan. Pertama gini ya, Indonesia ini sekarang masih negara berkembang. Ya. Kita ingin menjadi namanya negara maju. Kita ingin Indonesia maju, negara maju. Nah, untuk ke sana, ya kan, bagaimana kita ingin melakukan hal itu, ya, supaya kita bisa keluar dari yang saya katakan middle income trap dan lain-lain, ya kan, menuturisasi democratic dividend, supaya kita bisa mendapatkan itu. Kita nggak mau seperti negara-negara di Amerika Selatan yang mana jadi negara berkembang terus, nggak pernah keluar dari situ. Kita nggak mau. Nah, momentumnya ada kita. Ya, kita punya momentum ini dan sekarang ini apa yang paling kita dapatkan yang harus tidak boleh hilang, kepercayaan, trust. Ya. Trust dunia kepada Indonesia tidak pernah setinggi-tingginya hari ini. Jadi Pak Jokowi sudah membawa kita ke sana dengan G20, dengan ASEAN-nya, bagaimana pandangan dunia. Momentum itu bisa hilang loh, kalau kita tidak gunakan dengan baik. Nah, dengan ada trust, dengan ada semuanya, mari kita tuju sana. Kalau dalam melihat dari perspektif itu satu hal, ya kan? Yang dimana utamanya, tapi yang paling kunci adalah bahwa inklusif. Kita tidak boleh, ya, membawa ekonomi ini terus naik, membawa supaya ekonomi Indonesia lebih besar, tapi masih ada gap, ya kan? Misalnya apa? Pengusaha yang besarnya dikit, pengusaha yang lainnya di bawah, kebanyakan nano, kebanyakan mikro, nggak bisa. Ini kita harus upgrade. Kita harus membuat pengusaha-pengusaha ini naik kelas, menciptakan lebih banyak pengusaha dan menaikkan kelas pengusaha ini semuanya dari nano ke mikro, mikro ke kecil, kecil ke menengah, supaya bisa naik semua. Plus lagi, jadi dengan gapnya itu, nah lebih lagi adalah masalah kemiskinan. Kita harus hilangkan itu. Nah juga untuk apa? Kesehatan. Jadi maksud saya bahwa tadi balik-balik ke sini, bagaimana kita melihat tantangan-tantangan yang ada yang harus kita lakukan. Saya tidak mau mengkonklusikan apa yang kita inikan, tapi bahwa kita punya banyak hal
Nah dari situ mana yang bisa diisi oleh Mas Ganjar, mana yang bisa dibantu oleh partnernya. Ini penting kan. Nah selain itu nanti timnya. Kan masih ada timnya juga nanti ke depan. Kabinetnya kayak gimana? Orang-orang di sana siapa aja? Ini kayak main bola. Ya kan? Kita mau nyerang, kita mau ini, kita punya striker, kita punya defense, kita punya macam-macam. Nah itu yang kita akan lakukan. Oke, jadi sampai hari ini tampaknya yang disiapkan oleh TPN Ganjar Presiden ini cukup menantang ya Pak Arsyad. Menantang sih kalau saya, dan buat saya ini kan suatu proses pengalaman hidup yang belum pernah saya laksanakan selama ini gitu ya. Tapi tadi saya berbalik, mestinya kita memikirkan memang tadi ya udah kita balik kepada back to basic, kita mengidentifikasi apa yang tantangan yang ada dan apa untuk supaya kita menuju kepada Indonesia Emas 2045, bagaimana 5 tahun pertama harus kita lakukan. Nah 5 tahun ini apa nih yang kita harus lakukan, real aja ya kan, supaya menuju ke sana. Jadi ini kunci-kunci yang harus menjadi bagian dari pemikiran. Ini bukan hanya mau menang loh. Oke, kita break dulu Pak Arsyad. Setelah jeda kita tanya yang belum saya tanyakan adalah mengapa akhirnya seorang Arsyad Rashid menerima tantangan menjadi ketua TPN Ganjar Pranowo. Mungkin ini adalah sesuatu yang baru, tapi tantangan itu diterima, dan bagaimana Pak Arsyad melihat sosok Pak Ganjar sebetulnya dari kacamata seorang Arsyad Rashid. Kita jawab setelah jeda berikut, kami akan segera kembali sesaat lagi. Segmen terakhir saya akan berbincang dengan Pak Arsyad Rashid, masih dalam tentu pemenangan dari Ganjar Pranowo dalam posisi Pak Arsyad sebagai ketua tim TPN GP yang tadi terputus Pak. Kemudian mengapa kemudian Anda menerima pinangan ini ya sebagai ketua tim pemenangan nasional Ganjar Presiden? Kita tahu Bapak seorang ketua umum Kadin yang mungkin ini adalah posisi yang berkaitan juga dengan politik begitu. Apa yang membuat akhirnya Bapak ikut dalam TPN GP ini? Pertama bahwa saya sekarang ini bukan lagi saya ini dalam berhalangan hadir di Kadin ya. Jadi saya tidak aktif sebagai yang namanya Ketua Umum Kadin Indonesia. Jadi biar jelas dulu tuh ya kan pertama. Dan keputusan saya menjadi mengambil ketua TPN ini bukan karena saya sebagai ketua umum Kadin, tapi sebagai Arsyad Rashid. Sebagai seorang pribadi. Sebagai seorang pribadi. Ini penting sekali saya garis bawahi. Dan Kadin itu sendiri sebagai organisasi itu namanya netral dalam politik praktis. Ya, saya ini kan dulu biar jelas gitu Reinhardt ya. Nah, dalam prosesnya ini memang pertama satu kehormatan. Saya juga kaget waktu itu saya dipilih menjadi ini berpikir panjang. Utamanya saya harus bicara dengan keluarga saya. Lalu juga saya lakukan proses pembahasan dengan organisasi dan juga dengan korporasi yang dimana saya semua ikut. Tadi akhirnya saya putuskan saya cuti. Ya untuk semuanya supaya tadi tidak terjadi konflik of interest. Dan itu sangat penting ya Pak? Penting sekali. Buat saya kalau nggak tenang hidup saya. Nggak tenang. Nah, dalam proses itu sendiri saya banyak berpikir. Saya bilang, karena gini, akhirnya di dalam demokrasi, di dalam sebuah negara yang berdemokrasi itu pasti ada pemilu. Makanya dibilang pesta demokrasi, pesta demokrasi. Nah, akhirnya kalau pemilu itu apa sih? Ujung-ujungnya milih. Harus Anda dipilih. That's proses, that's demokrasi, ya kan? Nah, ada yang menyimpan di dalam hatinya, ada yang dikeluarkan. Nah, saya akhirnya memutuskan untuk tidak disimpan di hati, tapi dikeluarkan. Ya, makanya saya memilih Ganjar Pranowo. Okay. Namun selain itu, saya merasa gini, saya ingin ikut bagian dalam proses ini untuk apa? Saya melihat bahwa sudah waktunya kita
berpolitik secara asik-asik. Jangan dianggap serem-serem. Setiap kali mau pemilu kayaknya takut banget gitu. Mau milih aja takut. Mau milih nggak, mau ngomong saya milih ini, nggak enak, takut. Kenapa ya? It's okay. Padahal kan seharusnya tidak begitu. Gitu. Nggak gitu. Nah ini penting sekali untuk kita bersama menciptakan. Ini kan suatu proses buat kita. Kita ini kan lagi demokrasi, proses demokrasi. Boleh dikatakan sejak baru reformasi 98 gitu kan. Nah kita lagi proses belajar. Nah di sini tahapannya ya kan, kita harus lihat kilas balik tahun 2019. Pada waktu itu Pak Jokowi ya kan mengajak ya kan Pak Prabowo untuk masuk ke dalam kabinet. Saya bilang itu salut. Ya kan, itu namanya kedewasaan berpolitik. Yaitu apa? Yang dipikirkan berarti kan rakyat, above all. Ya. Dan berarti ini kan spiritnya udah asik, udah bagus nih. Kita harus teruskan, jangan stop di sana. Nah ini kita punya kesempatan, kita cuma 5 tahun sekali kita punya kesempatan melakukan hal ini. Nah di sisi ini saya ingin bagian daripada itu yang pertama. Bagian bahwa supaya juga tadi, tahun ini, pemilu ini, 30% itu pemilihan pertama. Ya. 30% lagi mungkin pemilih yang baru kedua kali deh. Yang 40% yang campur-campur. Ya kan, ada yang ketiga, ada yang keempat, dan lain-lain gitu kan. Nah jadi kita ya harus mengedukasi juga pada adik-adik, pada anak-anak kita semua. Bahwa jangan nggak suka politik. Anda tidak usah berpolitik, Anda tidak cukup menjadi politisi. But you have to care about politik. Kenapa? Karena politik itu shape the country. Itu masa depan mereka. Mereka harus ikut campur. Penentuan masa depan loh, kan gitu. Nah jadi teman, kalau sekarang ini kan jadi pada kayak anti, nggak mau dah gitu kan. Janganlah, yuk kita buat ini sesuatu hal yang asik. Memikirkan bersama, engagement bersama. Ini pesta demokrasi yang harus kita lalui sebagai negara yang... Nah itu saya ingin yang aman, yang asik, yang akhirnya ujungnya gotong royong buat saya. Nah itu yang pertama, saya ingin bagian daripada itu. Yang kedua, saya ingin juga ikut serta di dalam menginfluence. Apa? Saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini, itu hal yang luar biasa. Tadi saya mengatakan bahwa kepercayaan itu yang sulit. Dan sudah ada nih kepercayaan nih, gitu, yang kita dapatkan. Sekarang momentumnya udah pas sekali nih. Ini sudah gak ada waktu lagi. Makanya kita harus gerak cepat. Kita harus cepat-cepat nih. Kenapa? Tantangannya banyak ya di luar sana. Dan kita memperkuat ekonomi kita. Perperangan ekonomi ada. Saya ingin ikut bagian dalam shaping this. Gitu. Dengan saya masuk TPN ini kan saya ikut menginfluence visi misi, tujuan dan segala macam ke depannya. Gitu loh. Jadi saya merasa bahwa inilah namanya yang saya katakan keberlanjutan. Bukan berarti dalam negatif konteks ya. Keberlanjutan itu bahwa ini tadi infrastruktur yang sudah dibangun harus diselesaikan. Karena udah mau jadi ini semuanya. Harus selesai. Banyak yang sudah ada tapi harus selesaikan. Karena infrastruktur ini penting untuk apa? Balik-balik lagi untuk siapa? Untuk rakyat. Kan gitu. Nah, hal-hal ini yang memang makanya saya ingin bagian daripada proses ini gitu ya. Terus yang ketiga adalah juga bahwa selain tadi visi dan misi dan semuanya dan isi dari perencanaan ke depan dan bagian tadi berkelanjutan terhadap apa yang Pak Jokowi sudah lakukan, ingin saya lakukan. Tapi juga nanti saya ingin bagian dari yang kalau punya satu rencana, tetapi juga manusia yang dipilih juga tidak tepat. Saya ingin bagian daripada itu juga. Bagian daripada kita bukannya saya berarti saya ini, tapi menyiapkan teman-teman siapa sih yang memang menjadi the leaders of tomorrow, ya kan. Nah, jadi hal-hal ini yang akhirnya membuat saya memutuskan bahwa selain tadi kan memutuskan untuk itu ya, dan akhirnya adalah saya melihat bahwa Ganjar Pranowo ini, Mas Ganjar, adalah orang yang cocok dan tepat untuk membawa Indonesia 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena saya sebelumnya saya ngobrol juga sama Mas Ganjar. Ya, saya udah mengenal Mas Ganjar cukup lama. Tapi kan pada saat-saat ini lebih mendalam lah ya. Apalagi waktu mau bicara visi misi, ngisi, ngambilin
apa yang dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam diskusi ini, kita kan tarik ini semua ya, dalam proses ini. Dan itu memperkuat saya atas keputusan saya itu. Ya. Nah beliau itu bukan apa, pertama tuh beliau mengerti rakyat. Bukan hanya mengerti, merasai. Ya, kadang-kadang bisa mengerti, tapi kalau nggak merasai, itu beda loh. Makanya saya kalau buat keputusan selalu saya datengin tempatnya, saya lihat begitu bagaimana, saya ingin merasai juga. Sama halnya dengan ini, gitu ya. Mas Ganjar itu datang dari benar-benar seorang keluarga yang dari bawah. Sederhana ya. Sederhana. Beliau anaknya polisi, ya kan. Beliau datang dari Jawa Tengah di atas gunung sana gitu kan. Keluar dari sana beliau bisa sekolah segala macam, hampir beliau sekolah, akhirnya masuk keputusan untuk sempat kerja, sempat itu, habis itu beliau masuk ke partai, beliau waktu itu akhirnya masuk ke legislatif, selama 10 tahun di legislatif, dengan demikian beliau mengerti cara membuat legislatif. Waktu itu ikut involve dalam pemikiran-pemikiran bagaimana sebuah legislatif itu dibuat, berbicara FGD dan segala macamnya. Lalu dari tingkat situ beliau menjadi gubernur. Itu pun 10 tahun gitu. Itu apa? Itu manajemen loh, nggak mudah loh. Ya kan? Beliau mengerti birokrasi, beliau mengerti bagaimana apa yang menjadi inefisiensi dalam konteks proses yang ada di dalam. Beliau melakukan banyak hal di sana. Beliau melakukan banyak untuk Jawa Tengah dan itu proven gitu. Jadi ada track record beliau itu ya. Nah, managing teritorial seperti begini dan semuanya. Nah, ini jadi saya melihatnya bahwa komplit juga ya. Sudah mengerti membuat regulasi dan semuanya sebagai anggota DPR. Lalu masuk menjadi gubernur yang managing suatu provinsi gitu kan ya, 10 tahun loh. Nggak cepat gitu. Itu kan. Nah, sekarang cocok dong setelah mengerti regulasi 10 tahun mengabdi untuk satu provinsi Jawa Tengah, sekarang dengan pengalaman yang ada membawa ke nasional. Oke. Saya rasa itu. Jadi dengan demikian itu memperkuat dan saya mengatakan. Track record Pak Ganjar itu ya berarti Pak? Very clear. Track record dan juga karakter beliau. Dan juga ini loh, saya kan pengen ngobrol juga nih, kata gimana. Oh, pendengar yang baik loh. Dan asik gitu, mau mendengar, ya kan. Karena penting loh mau mendengar, ya kan. Ramah, humoris gitu kan, jadi orangnya asik gitu, nyantai, relax, ya kan, tanpa emosi beliau, gitu, ya kan, relax gitu, terus mendengarkan dan mau diberikan masukan mau gitu loh, dan asik gitu, ya kan, itu penting loh, saya rasa itu penting sekali, karena kita bicara Indonesia ini kan yang permasalahan beragam. Ya kan, suatu ketenangan diperlukan, mendengar diperlukan karena masukannya, dan beliau sangat bisa mendengar rakyat. Beliau misalnya beliau tuh sama kayak Pak Jokowi, beliau tuh bisa kemana-mana, beliau jalan, beliau mendengar, beliau ini sangat bukan dibuat-buat, emang that's him gitu. Itulah Ganjar Pranowo gitu. Ya, jadi semua kualitas itu sebagai karakter dan semua. Jadi Pak Arsyad juga meyakini bahwa Pak Ganjar ini mampu melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yang kemarin juga kita lihat ada disebut-sebut kode, sinyal, dukungan dari Pak Jokowi. Anda juga meyakini artinya juga Pak Jokowi pun juga mendukung Pak Ganjar sebetulnya untuk melanjutkan pemerintahan atau bagaimana Pak? Buat saya jelas ya kan bahwa selama ini kita bisa melihat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Dan kita nggak boleh bilang balik seminggu, 2 minggu, sebulan. Kita mesti balik ke tahun lalu, 2 tahun lalu. Mesti lihat dari situ dong. Panjang dong. Ini kan suatu proses gitu kan. Beliau mengenal Mas Ganjar mengenal beliau. Dan saya rasa dalam percakapan selama ini, Mas Ganjar merasa Pak Jokowi itu adalah mentornya kok. Gitu. Beliau selalu bilang, Mas, iya saya banyak belajar dari Pak Jokowi, memikirkan negara bagaimana gitu kan. Ya, karena buat Pak Jokowi penting sekali kan ya. Tapi tadi kalau bicara kode, bicara apa, saya seorangnya nggak mau berasumsi gitu. Jadi saya nggak tahu asumsi itu apa. Tapi buat saya yang saya lihat selalu hubungannya harmonis,
Saya melihat Mas Ganjar melihat Pak Jokowi itu adalah sebagai mentornya, dan banyak kesamaan dari mereka dalam konteks khususnya. Pasti karakternya beda, ya kan, Mas Ganjar atau Mas Jokowi itu kan setiap manusia mempunyai kekuatan sendiri. Tetapi untuk khusus suara rakyat, mengerti rakyat, merasai apa yang rakyat ini kan, merasai loh. Nggak semua pemimpin mempunyai suatu advantage untuk merasai. Sedangkan untuk memutuskan sesuatu itu penting sekali. Ini kan semua akhirnya apa sih? Keputusan-keputusan yang harus dibuat ke depan. Kebijakan. Nah ini kan banyak kebijakan harus dibuat. Jadi penting sekali dalam membuat kebijakan itu memang untuk rakyat. And that is Ganjar Pranowo. Nah, kalau dari kacamatanya Pak Arsyad, apa yang memang tentu banyak ya, tapi paling tidak apa yang memang sangat baik, sangat penting yang kemudian sudah dibangun oleh pemerintahannya Pak Jokowi yang itu juga tidak bisa diputus oleh presiden berikutnya, termasuk dari baca pres Pak Ganjar Pranowo itu sendiri? Sebagai contoh, maksud saya gini ya, ini ada bicara tadi infrastruktur, ya kan. Selain infrastruktur itu kita bicara IKN misalnya, ibu kota Nusantara. Ya. Ibu kota Nusantara ini penting. Kenapa? Ini adalah simbol kita, simbol yang namanya kesetaraan. Karena IKN Nusantara ini dibangun bukan hanya sebuah kota, bukan hanya sebuah ibu kota, tapi simbol Indonesia emas. Ya. Dan ini juga simbol untuk yang namanya bahwa kita tidak lagi Jawa sentris. Kita itu Indonesia sentris. Ya. Ini simbol itu. Dan kita memang memerlukan yang namanya economic growth. Gitu ya. Nah, di Borneo itu, di Kalimantan itu harus ada juga economic growth di sana. Dan IKN ini mencontohkan kota masa depan, yaitu apa? Yang mengatakan bahwa bagaimana sebuah kota yang memikirkan lingkungannya dan juga green energy, green transportation, semuanya. Ini kan simbol Indonesia emas ke depannya. Dan juga kesehatan, jalan seluruh. Nah, hal-hal seperti ini juga penting. Ya. Kenapa? Tadi harus mengerti dan mengetahui juga, kan itu penting ya. Pak, kenapa sih Pak Jokowi? Bukan Pak Jokowi cuma pindah-pindahin kota aja, bukan pengen begitu, bukan gitu. Ini banyak nih, dalam ini pemikirannya kan. Dan kita harus mensukseskan itu juga. Ya, jadi hal-hal ini sangat penting menurut saya. Yang harus kita lanjutkan dengan apa yang sudah ada Pak Jokowi buat. Tadi selalu ditanya, saya bilang, kenapa sih gitu loh? Gimana sih? Bilang kok Pak Jokowi, bukan ya? Beliau CEO-nya sekarang, Presiden Indonesia di beliau. Ya kan, kalau ngerti tantangan dengan beliau ngerti. Terus apa yang harus ini kan? Jadi saya rasa untuk bicara dengan beliau juga kita harus bicara. Ya kan? Oke. Artinya ke depan di luar bagaimana dinamika politik yang tengah dipersiapkan, juga mungkin soal gagasan yang akan dibawa oleh Pak Ganjar, itu juga yang mungkin akan publik akan melihat ya, Pak Arsyad, dalam penting sekali. Nah ini yang proses demokrasi kita ya, sudah waktunya kita bicara gagasan, kita bicara memang apa yang mau kita lakukan untuk bangsa ini, untuk 5 tahun ke depan, untuk menuju Indonesia emas ya, karena penting sekali ya. Penting sekali perencanaan yang terstruktur ke depannya, jelas, transparan. Contoh misalnya mengenai hukum, itu penting sekali juga, ya kan. Nah ini juga menjadi bagian daripada pemikiran Pak Ganjar, gitu kan. To make sure the governance, the hukum dan semuanya itu, ya kan. Nah hal-hal ini menjadi suatu, ya katakanlah ini overall strategi yang akan kita lakukan, gagasan-gagasan Mas Ganjar Pranowo untuk Indonesia. Nah di sini ya tugas kita mengisi, membantu melihat dengan kondisi yang ada, external factors bagaimana, tantangan apa yang ada dan segala macam. Makanya masukan penting. Nah ini anaknya Mas Ganjar, ini inklusif, monggo, ayo masuk silakan gitu. Makanya kita akan buat PO Box ini untuk istilahnya atas gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran yang penting. Jadi supaya kita melakukannya secara gotong royong, kita melakukan secara bersama ke depannya. Dan itu spirit of Mas Ganjar. Ingin kerjasama, ingin sama-sama, ingin kedamaian, ingin suatu Indonesia yang maju. Tapi tadi inklusif tanpa meninggalkan siapapun. Jadi contoh apa?
Kita tidak, waktu dalam bikin perekonomian ini kita nggak boleh melupakan petani, kita tidak boleh melupakan yang namanya nelayan, kita tidak boleh melupakan namanya pekerja dan buruh, kita tidak boleh semuanya. Misalnya wanita, bagaimana pengembangan ke depan, ya dalam konteks leadership of wanita, women leadership. Bicara juga untuk disabilitas, kita pastikan disabilitas juga bagian daripada, jadi makanya inklusivitas, tidak boleh meninggalkan siapapun. Oke, proses politik berjalan, tapi kemudian juga yang inti dari demokrasi itu soal gagasan itu yang jangan sampai ditinggalkan. Jadi, kapan kira-kira publik bisa melihat visi misi Pak Ganjar akan ditampilkan, Pak Arsyad? Step by step. Jadi kalau dibilang kartu dikit, nah sedikit-sedikit, nggak, nantinya pasti ada, tapi kita akan buat, pasti ada yang istilahnya nih visi besarnya dulu. Nah, tapi dari sini bukan ini omong-omong, bukan omdo gitu, bukan omong doang, tapi ini berisi. Ini akan masuk dalam satu planning dan satu jangka panjang. Dan memang itu menjadi tantangan kita bersama. Terima kasih banyak Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN Ganjar Presiden. Kita akan tunggu dinamika politik ke depan, tapi juga di sana sama kita menanti gagasan-gagasan yang dimunculkan ke publik agar masyarakat juga sebagai pemilih ini bisa memilih secara rasional dan juga menentukan pilihan yang terbaik untuk melanjutkan pemerintahan dari Pak Jokowi ke depan. Terima kasih banyak Pak Arsyad sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak, thank you Reinhard, thank you so much. Salam semuanya. Ya, dan demikian Talk Politics with Reinhard bersama dengan Pak Arsyad Rashid. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, sampai jumpa.